Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri. Kuliah Go, your best companion to achieve your dream. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Himawan Nur Cahyanto, biasa dipanggil Hima. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengetahuan saya dan pengalaman saya nih, sharing ke teman-teman tentang pengalaman saya buat kuliah di Korea. Tepatnya di Korea Selatan ya, bukan di Korea Utara. Oke, jadi ini konten materi saya hari ini. Pertama saya akan jelasin background saya apa, terus kenapa saya memilih Korea untuk tujuan saya studi, terus perjalanan saya selama di Korea seperti apa, terus persiapan saya untuk berangkat ke Korea, dan juga kampus life di Korea seperti apa, kayak gitu. Nah, ini sekilas tentang CV saya. Jadi background saya yaitu saya dulu kuliah S1 di Teknik Elektro Universitas Indonesia gitu di tahun 2015 sampai 2019. Terus lanjut S2 di Kookmin University Seoul di South Korea. Saat ini labnya saya ngambil jurusan Teknik Elektro juga, jadi inline sama S1 saya. Dan kalau buat labnya sendiri, lab saya sekarang lab AI, Artificial Intelligence, dan fokus riset saya yaitu renewable energy dan Internet of Energy, kayak gitu. Ya, jadi ini kalau S2 di Korea take time selama 2 tahun ya, teman-teman. Kalau yang belum tahu, sama kalau buat S3-nya take time-nya kurang lebih 3 tahun, tapi bisa nambah seperti itu. Ya, terus ini beberapa pencapaian saya selama di kuliah gitu ya. Oke, ini brief perkenalan saya aja, dokumentasi saya selama kuliah. Dan sekarang saya kuliah di Kookmin University, South Korea. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Jadi, kenapa sih milih Korea Selatan gitu ya? Saya bagi jadi 3 aspek sih sebenarnya teman-teman. Jadi, pertama dari segi lingkungannya, dari segi edukasinya, sama dari segi ekonomiknya. Jadi kalau dari segi lingkungannya sendiri, jadi teman-teman kalau misalkan kuliah ke Korea Selatan itu bakal ketemu banyak banget foreigner juga. Jadi sebenarnya yang mana bakal membuka cakrawala dan pengetahuan teman-teman tentang foreigner itu seperti apa gitu. Terus habis itu, nah karena hal tersebut, jadi di Korea ini sebenarnya apa ya, budayanya itu mix gitu ya, banyak ya, beragam banget. Dan juga kalau misalkan teman-teman datang untuk studi di Korea Selatan, menurut saya, jadi teman-teman warga lokal Korean student-nya tuh welcome banget gitu sama kita. Itu. Terus yang kedua, dari segi education-nya, kalau misalkan teman-teman tahu, jadi ICT, Information and Communication Technology di Korea Selatan itu salah satu yang paling bagus di dunia ya. Contohnya kayak misalkan produk-produk Korea, Samsung dan sebagainya, teknologinya dan perkembangan 5G di Korea yang udah diimplementasikan bahkan dan sekarang lagi riset ke 6G. Nah, terus habis itu ini, jadi most universities in South Korea offer language lessons. Jadi teman-teman kalau yang datang ke sini belum ngerti misalkan bahasa Korea, jadi kampus-kampus di sini itu rata-rata nyediain pelatihan bahasa Korea juga gitu. Itu sih. Terus habis itu yang buat dari segi ekonomiknya, kalau misalkan teman-teman tahu, jadi South Korea itu one of the world leading financial centers juga. Terlihat juga dari produk-produk Korea Selatan gitu ya, yang dari mulai kayak
bidang teknologi kayak HP, Samsung atau laptop apa sebagainya, dan kayak sudah mendunia juga nih kayak K-pop kayak gitu ya. Terus habis itu kalau menurut saya, jadi living cost di Korea juga cukup terjangkau ya. Dengan catatan kalau misalkan teman-teman ada penghasilan atau ada gaji juga di sini. Jadi kalau menurut saya sih itu cukup terjangkau seperti itu. Terus buat pengetahuan teman-teman juga, jadi di Korea Selatan ini ada 359 institusi gitu ya, di mana 43 diantaranya adalah national universities dan 180 diantaranya adalah private universities gitu. Yang mana pendidikan di Korea ini terkenal dengan istilahnya work hard, play hard lah ya. Jadi buat teman-teman di sini juga kalau misalkan nanti dapat kesempatan buat belajar di Korea, nanti jangan kaget karena di sini benar-benar kerja keras banget orang-orangnya. Mungkin 11-12 mungkin ya sama Jepang ya, seperti itu. Jadi perlu dipersiapkan juga tuh work hard, play hard-nya. Terus habis itu kalau dari segi finansialnya, sebenarnya banyak nih beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman dapetin karena basically Ministry of Education di South Korea itu dia spending 19 triliun won atau setara dengan 17,9 billion on private tuition fee-nya di tahun 2012. Jadi ini yang bikin di mana banyak nih beasiswa-beasiswa yang sebenarnya bisa teman-teman jangkau kayak gitu. Terus ini faktanya juga di tahun 2012 11,1 miliar foreign tourist itu mengunjungi Korea, dan itu yang nyebabin kenapa Korea menjadi salah satu tempat favorit buat destinasi, buat liburan gitu ya. Karena pariwisata di Korea juga oke banget. Nah, itu tadi alasan generalnya. Ini alasan spesifik gue kenapa gue milih untuk lanjut studi ke Korea Selatan. Jadi pertama, ini ada dua main discussion ya teman-teman. Jadi yang pertama ini mau kerja dulu. Kemarin itu saya mau kerja dulu atau mau kuliah dulu ya gitu. Mau langsung kuliah gitu. Atau mendingan saya kerja di Indonesia, misalkan di sekitaran Jakarta gitu ya, sambil kuliah di dalam negeri seperti itu. Nah, terus pertimbangan yang kedua juga adalah jadi saya mau kuliah pakai scholarship atau self funding sendiri gitu. Nah, mau pakai beasiswa atau bayar sendiri gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk karena pada saat itu saya dapat kesempatan gitu ya, yang dimana saya rasa kesempatan ini nggak akan datang 2 kali, dan ya udah akhirnya saya ambil kesempatan itu dan saya mantapkan diri saya kalau misalkan oke, ini jalan yang baik menurut saya, dan di titik ini saya mau ngembangin potensi diri saya, dan saya punya mimpi untuk ngebangun Indonesia, membangun negara saya untuk lebih baik lagi seperti itu. Nah, dan ini 4 hal yang bikin saya sendiri semakin mantap gitu ya untuk berangkat ke Korea. Pertama, emang pada dasarnya saya kemarin S1 di Indonesia gitu ya. Nah, terus emang pada dasarnya S2-nya pengen keluar negeri gitu. Nah itu, jadi emang di dalam hati tuh tekadnya udah mantap banget pengen kuliah ke luar negeri kayak gitu. Terus habis itu yang kedua saya pengen ngembangin lagi, develop skill saya lagi tentang engineering lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi karena saya rasa S1 aja tuh nggak cukup gitu. Nah, terus yang ketiga ini saya mau belajar multiple language gitu ya. Jadi dan berdasarkan yang saya baca dan saya pahami juga, ternyata bahasa Korea itu nggak sesusah itu juga. Jadi masih bisa lah teman-teman buat pelajarin. Jadi nyampe sini teman-teman bisa belajar bahasa Korea dan juga bisa memperlancar bahasa Inggrisnya. Terus yang keempat gitu adalah saya pengen dapat full scholarship dan stipend fee. Jadi ini benar-benar tekad juga sih buat diri saya. Jadi saya intinya nggak mau kuliah kalau misalkan nggak dapat beasiswa, dan kalau misalkan
kalau bisa juga sekalian dapat stipend fee-nya gitu ya, biaya hidupnya gitu. Terus jadi solusinya apa gitu ya? Buat dapetin beasiswa dan dapat biaya hidup juga. Nah, dan oke. Selanjutnya adalah saya mau jelasin tentang scholarship system di Korea. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya banyak banget sistem beasiswa yang ada di Korea, dari mulai GKS, Global Korean Scholarship, KGSP, terus dan sebagainya. Ini banyak banget ya. Dan ada juga beberapa beasiswa-beasiswa yang kadang juga nggak diketahui gitu ya. Nah, tapi mostly di sini saya mau ngebahas ada 3 nih. Yang pertama ada KGSP, yaitu jadi ini beasiswa yang disediakan dari pemerintah Koreanya sendiri gitu. Ada KGSP, LPDP, dan Excellent Researcher. Excellent Researcher ini kayak beasiswa profesor lah ya, atau beasiswa dari kampusnya, dari lab kayak gitu. Yang tadi KGSP ini yang dari pemerintah Koreanya langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, jadi yang KGSP ini dia 1 tahun itu belajar bahasa Korea dulu di Korea, terus nanti baru masternya itu ngambil take time 2 tahun kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman udah punya sertifikat topik, yaitu sertifikat yang approve, kalau misalkan teman-teman udah bisa bahasa Korea, itu topik itu semacam TOEFL-nya ya, TOEFL-nya Korea. Nah, kalau misalnya udah masuk requirement topiknya, itu teman-teman bisa tuh langsung nggak usah setahun belajar bahasa Korea dulu, jadi langsung 2 tahun master gitu, atau langsung 3 tahun PhD kayak gitu. Nah, terus abis itu kalau misalkan yang LPDP ya teman-teman tahu sendiri juga, LPDP disediain dari pemerintahan Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalkan yang Excellent Researcher Scholarship ini, kebetulan ini adalah yang saya dapetin sekarang ini. Jadi istilahnya beasiswa profesor lah ya. Jadi kita di sini, kalau saya sih, jadi kayak biayanya 50% dari kampus dan 50% dibayarin lab kayak gitu ya, 50% tuition fee-nya. Nah, terus habis itu kegiatannya ngapain aja sih gitu. Kegiatannya itu kalau misalkan di Excellent Researcher Scholarship ini teman-teman banyak targetannya. Jadi targetannya teman-teman disuruh nulis paper, terbitin kayak ACI paper gitu, atau conference paper juga, ACI paper juga, terus ngerjain banyak project, sama bikin paten, seperti itu. Pokoknya bakal dapat banyak pengalaman sih di sini. Ya meskipun cukup banyak juga ya kerjanya. Nah, terus dan faktanya adalah 75% dari sekitar 1.500 mahasiswa Indonesia di Korea Selatan itu menerima beasiswa ini, yang Excellent Researcher Scholarship ini, yang beasiswa profesor. Nah, itu. Dan ini salah satu contoh dari beasiswa saya yang saya dapetin, benefitnya seperti apa aja gitu. Jadi ini saya dapat stipend fee, uang bulanan, gaji sebesar ini 700 sampai 1 juta won. Nah, terus tapi itu juga bisa ditingkatkan lagi berdasarkan kemampuan teman-teman gitu ya. Terus tuition fee, biaya pendidikan saya, biaya tempat tinggal saya juga dibayarin sama lab gitu. Terus habis itu benefitnya juga teman-teman bisa ikut conference, baik itu domestik ataupun international conference kayak di Europe atau di US dan sebagainya kayak gitu. Itu benefitnya. Nah, ini salah satu contoh dari info beasiswa yang kemarin saya dapat, yang saya apply nih ya, jerkomannya. Jadi kalau buat teman-teman tahu juga, jadi lab saya itu namanya Lab Wireless Communication and Artificial Intelligence Lab, di mana profesor saya ini, Profesor Yong Minjang ini. Nah, jadi kemarin tuh saya daftarnya di Spring 2020, di awal tahun ini. Nah, itu saya nge-apply buat master ya, master program. Nah, sekarang di lab saya sendiri ada 5 orang Vietnam, 5 orang Bangladesh, 3 orang Korea, dan 2 orang Indonesia termasuk saya. Gitu.
Terus topik risetnya di lab saya ada apa aja? Topik riset di lab saya ada Internet of Energy (IoE) and Smart Grid, AI and Big Data Platform, terus Intelligent IoT Platform, 5G and 6G Mobile Communication, terus OCC (Optical Camera Communication), terus ada AI, LPWA, Vehicle to Everything (V2X), terus 5G e-health, monitoring system using camera communication, 5G or 6G small cell. Jadi di sini kalau di Indonesia kan ini ya, apa namanya, 5G masih baru mau diterapkan gitu ya, atau masih dalam pengembangan. Kalau di sini 5G-nya udah settle di Korea nih. Jadi risetnya udah ke arah 6G gitu. Nah, terus ini contoh requirement dari lab saya kemarin nih ya. Jadi dia requirement-nya inline gitu jurusannya. Kebetulan kemarin saya di S1-nya ngambil teknik elektro juga gitu. Nah, ini student who from electrical engineering, telekomunikasi, computer science, control, dan sebagainya. Terus habis itu yang kedua ini requirement-nya student who strong background in this area di smart grid, AI, big data platform, OCC, AI dan sebagainya nih. Terus habis itu yang ketiga good communication skills in English. Jadi kemarin kalau saya sendiri itu nge-apply pakai TOEFL ya. Di sini kan English certificates are equivalent to IELTS 5.5. Jadi kemarin saya nge-apply pakai TOEFL yang udah setara dengan IELTS ini 5.5. Terus dan ini requirement lainnya programming skill seperti MATLAB, LabVIEW, Android, Python dan database kayak gitu. Ini salah satu contoh buat requirement di lab saya kemarin seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa contoh scholarship yang ada di kampus saya gitu ya. Jadi ini pertama yang International Student Scholarship, itu ini mostly buat yang anak S1 nih. Jadi dia harus maintain IPK-nya sekian dan harus punya nilai topik. Nilai topiknya di atas 4, kalau di atas 4 dapat beasiswa 50% kayak gitu. Kalau di bawah 3 dapat 30% kayak gitu. Nah, terus ini Assistant Student Scholarship. Jadi Assistant Student Scholarship ini jadi kayak ini ya, ASLab gitu ya, asisten laboratori atau asistennya di lab, asisten profesor kayak gitu. Nah, ini rata-rata dipilih sama gurunya, sama profesornya gitu, dapat tuition fee 50, 70 sampai 100%. Ini source-nya dari website kampus saya sendiri. Terus habis itu ini yang excellent researcher, ini yang program yang saya ambil. Ini jadi kriterianya tadi itu yang sudah saya sebutin di awal. Terus amount-nya itu berbeda-beda. Kalau misalkan yang PhD ya lebih besar lah daripada yang master kayak gitu. Terus habis itu ada yang KGSP. KGSP ini beasiswa yang dari pemerintah Koreanya sendiri gitu. Nah, ini buat general eligibility-nya buat yang KGSP itu, kalau yang KGSP yang Korean Government Scholarship ini dia harus foreigner citizenship gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman udah punya ijazah, kalau mau teman-teman mau nge-apply master harus udah punya ijazah S1, kalau yang mau nge-apply doktor, PhD harus udah punya ijazah master. Terus kalau misalkan ini yang buat transfer nih. Oke. Kalau yang transfer ini teman-teman gue sendiri juga di sini belum ada yang pernah coba gitu ya. Jadi gue belum tahu banyak tentang yang transfer ini. Gitu. Ini bisa teman-teman cek sendiri persyaratannya di sini. Ini persyaratan umum yang buat KGSP ya, bukan buat yang kampus gue doang. Tapi ini dimasukin juga di website kampusnya. Gitu. Ini lebih lengkapnya gitu ya. Tadi harus penduduk luar negeri, terus harus dalam kondisi sehat, mental, fisik, dan karena untuk stay di Korea. Terus untuk usia harus di bawah 40 tahun nih teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman tadi udah lulus S1 harus megang ijazah
udah megang ijazah S1-nya, kalau udah lulus master harus udah megang ijazah masternya gitu. Terus pas teman-teman udah dapat, nanti harus maintain IPK-nya, harus maintain GPA-nya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman punya sertifikat bahasa Korea, bisa di-apply juga seperti itu. Ini dan sebagainya. Ini surat rekomendasi dari profesornya gitu. Terus ini beberapa dokumen yang bisa teman-teman siapin buat nge-apply ke Korea. Ini ada 14 nih ya. Pertama ada application form. Ini application formnya format dari kampus masing-masing gitu, beda-beda. Nanti bisa teman-teman cek. Terus habis itu ada statement of purpose, tujuannya nanti teman-teman bikin surat gitu, tujuannya teman-teman kesini mau apa. Terus ada letter of consent, terus ada recommendation letter by a professor from previous university. Ini surat rekomendasi ya dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah kerja, bisa juga dari atasannya kayak gitu. Tapi prefer dari profesor atau dari misalkan dari dosen pembimbing kayak gitu lebih preferable sih. Terus habis itu ada foto 3x4 gitu, terus ada ini fotokopi paspor, terus ada ini kakak nih ya, kartu keluarga, terus ada KTP, terus ada ijazah, ada transkrip, topik itu yang kayak tadi sertifikat bahasa Korea. Terus habis itu ada kalau teman-teman udah sempat kerja bisa dilampirkan gitu ya career certificate-nya. Terus ada studi accomplishment list sama Korean Bank Book. Ini Korean Bank Book bisa dibikin di Koreanya sendiri. Jadi kalau yang gue sendiri nih, yang saya sendiri ini poin 1 sampai 10. Ini poin 1 sampai 10 aja, yang 11 sampai 14 nih kemarin saya nggak ada kayak gitu. Nah, ini yang versi saya sendiri nih. Jadi nanti misalkan teman-teman mau nge-apply ke universitas mana, itu bisa teman-teman cek juga di website universitasnya. Yang perlu dipersiapkan apa, ini contohnya yang mas nih apa aja, yang buat master yang mas apa aja gitu. Ini sebenarnya masih banyak nih listnya. Jadi bisa teman-teman cek di website universitasnya masing-masing. Ini gue kasih gambaran aja kayak dokumen-dokumen yang perlu disiapin apa aja gitu. Terus ini jadi kemarin itu saya sendiri ngirim ada 2 kali ngirim nih. Ini yang pengiriman pertama, nih yang pengiriman kedua. Pengiriman pertama itu istilahnya draftnya aja gitu ya, yang kayak application form, recommendation letter, terus letter of concern, all certificates, semua sertifikat yang saya punya. Terus ini KTP sama akte kelahiran ibu bapak juga. Jadi ini KTP saya, ibu bapak, sama akte kelahiran saya dan ibu dan bapak seperti itu. Nah ini kalau yang ini saya kirimin via email aja kemarin itu. Nah terus dapat balasan untuk ngurus lagi buat original dokumennya. Nah ini saya kirim hard copy original dokumennya. Nah, original yang dimaksud ini adalah udah translate ke bahasa Inggris pakai penerjemah, translator tersumpah gitu. Terus udah dicap sama notaris, terus udah dicap sama Kemenkumham, udah dicap sama Kemenlu, dan udah dicap sama Kedubes Korea. Nah, itu yang dimaksud original dokumen sama mereka tuh itu. Nah, setelah itu dokumen ini semua ini ada birth certificate, family card, KK, terus ada ijazah, terus KTP, paspor, transkrip nilai saya S1, terus sama foto. Ini hard copy-nya yang udah saya urus sampai ke Dubes Korea. Itu saya kirim hard copy-nya ke lab saya, ke lab yang saya tuju. Nah, itu. Jadi ada 2 proses tuh ya. Nah, ini salah satu contoh timeline buat yang summer program. Nah, jadi misalkan tahun depan teman-teman mau coba apply beasiswa ke Korea. Ini udah mulai application periodenya udah mulai dari Februari nih, Februari sampai Maret nih. Nah, ini ada application period tahap 1, ada tahap 2.
Terus habis itu di bulan Maretnya nanti ada dokumen evaluation, Maret sampai April. Terus habis itu ada interview by phone or Skype. Kalau saya kemarin via Skype gitu ya. Terus ada announcement resultnya yang pertama. Jadi nanti dokumen-dokumennya ini lolos apa enggak gitu. Terus habis itu ada seleksi kedua. Kalau saya kemarin itu seleksi yang keduanya ada wawancara lagi. Jadi ada wawancara, ada interview. Ini ada interview 1, ini interview 2 gitu. Jadi ada wawancara kedua. Terus setelah itu ada announcement for result yang kedua. Jadi announcement result yang kedua ini ya teman-teman dikasih tahu hasil interview teman-teman yang kedua ini gimana. Terus habis itu ada ini final pengumuman terakhirnya ini ya. Nah, buat pengumuman terakhirnya itu ini menunjukkan kalau teman-teman lolos apa enggak. Nah, baru nanti dapat LOA, letter of acceptance, terus baru teman-teman bisa ngurus visa dan berangkat ke Korea seperti itu. Oke. Terus ini contoh kemarin sempat saya screenshot nih. Jadi ini interview saya kemarin. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering nih, yang sering dan perlu teman-teman siapin buat saat interview. Nah, pertama itu teman-teman diminta buat kenalin diri, biasa lah ya. Please introduce yourself, gitu. Kenalin diri sejelas-jelasnya, background-nya teman-teman apa, terus latar belakang pendidikannya gimana, gitu. Nah, terus habis itu yang kedua teman-teman diminta tolong untuk menjelaskan riset terakhir teman-teman. Misalkan teman-teman nge-apply buat master, nanti diminta tolong buat jelasin skripsinya teman-teman yang terakhir itu apa gitu. Terus habis itu diminta tolong untuk menjelaskan research interest-nya. Nah, jadi setelah skripsinya teman-teman kemarin apa tuh dijelasin ke depannya riset teman-teman arahnya mau kemana. Nah, tertariknya ke arah mana gitu. Nah, terus habis itu ditanya juga tuh kayak pengetahuan teman-teman tentang kampusnya, misalkan why do you choose this department, terus explain your knowledge about this department kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa baca sekilas gitu ya tentang info-info kampusnya sendiri dan info-info lab teman-teman gitu. Terus kenapa teman-teman milih Korea gitu, negara ini buat tempat ngelanjutin studinya. Terus selanjutnya biasanya teman-teman ditanyain juga ekspektasi selama kuliah di Korea ini seperti apa gitu. Terus selanjutnya teman-teman ditanyain plan after graduate. Apakah mau kerja di Korea atau mau pulang ke Indonesia gitu ya. Atau mau coba jadi researcher atau jadi profesor atau postdoc di sini kayak gitu. Nah, terus ditanyain juga nih biasanya apa yang udah teman-teman siapin buat nge-apply beasiswa ini gitu. Terus ditanya kan biasanya teman-teman pas daftar nih masih belum fasih banget ya buat bahasa Koreanya. Nah, teman-teman mau apa enggak tuh buat belajar bahasa Korea? Karena ada beberapa kampus yang memang nanti misalkan sidang tesisnya buat kelulusan itu pakai bahasa Korea gitu. Jadi di awal sini teman-teman ditanya untuk minat apa enggak, mau atau enggak belajar bahasa Korea. Nah, terus habis itu yang ke-11 nih ditanyain biasanya teman-teman tahu beasiswa ini dari mana sih? Gitu. Tahu dari website kah, atau tahu dari dosen, atau tahu dari mana gitu. Nanti teman-teman jelasin aja. Terus habis itu yang terakhir buat penutupan, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain segala macam, tanyain aja yang kurang jelas ke wawancaranya seperti itu. Nah, ini tips-tips interview dari saya. Yang pertama, teman-teman kalau mau interview pertama jangan gugup, pede aja, yakinin diri aja. Kalau misalkan ini bakal berjalan dengan lancar, oke. Gitu. Yakin aja, pede aja gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman harus well prepare ya. Jadi yang tadi coba teman-teman siapin nih pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya apa aja dan misalnya udah di luar kepala gitu ya. Udah hatam lah ini.
Itu teman-teman harus udah well prepare. Terus sebelum wawancara itu kalau misalkan perlu ke toilet, harus ke toilet dulu, harus pastiin teman-teman sebelum wawancara udah makan, udah minum, pokoknya udah beres deh semua urusannya, tinggal wawancara kayak gitu. Terus don't be overthinking. Jadi teman-teman jangan takut misalkan, wah ini kan skillnya yang di requirement-nya nggak memenuhi syarat saya nih gitu. Misalkan programming, wah saya belum bisa banget nih tentang programming, misalkan apa ya, Java atau Python atau apa gitu. Wah saya belum bisa nih gini. Nah teman-teman jelasin aja, jujur aja, bisanya di mana, bisanya udah sejauh apa bisanya, dan pengen ngembangin diri lagi, pengen ngembangin diri lagi seperti apa kayak gitu. Jadi jawab aja jujur, jangan overthinking gitu. Ya be yourself lah, saran saya seperti itu. Terus habis itu ini yang perlu teman-teman jelasin juga nih, nanti jelasin dengan baik tentang your plan after graduation gitu. Biasanya dia kalau misalkan teman-teman udah dipercaya gitu di sini, biasanya ditawarin untuk lanjut PhD gitu. Misalkan teman-teman ngambil S2 gitu ya, ditawarin untuk lanjut PhD karena ngebangun kepercayaan di sini itu penting banget gitu dan susah gitu ya. Jadi istilahnya profesor-profesor ini kadang malas juga gitu untuk membangun kepercayaan dari awal lagi gitu. Prefer orang yang udah ada, lanjut terus gitu, langgeng orangnya. Nah terus yang kelima, menggunakan bahasa Inggris yang formal gitu. Jadi teman-teman perlu siapin juga buat interview bahasa Inggrisnya, persiapkan pakai bahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu. Dan yang terakhir, jawab dengan tepat. Jawab dengan tepat ini kayak misalkan pertanyaannya apa, teman-teman harus jawabnya tentang itu. Jangan kayak misalkan kenapa mau studi ke Korea? Ya karena ya saya suka K-pop, spesifiknya artisnya si A, B, C, D ya. Jadi saya itu membuat saya sangat tertarik gitu loh. Nah, maksudnya ada jawaban yang lebih bagus lagi kan ya, misalkan selain itu kayak misalkan ya karena saya tertarik dengan kemajuan teknologi, di mana Korea merupakan salah satu negara yang pengembangan teknologinya cukup baik seperti itu. Mungkin bisa diolah lagi jawabannya dengan tepat seperti itu sih. Oke. Nah ini contoh dari letter of acceptance-nya yang kemarin saya dapat LOA-nya. Itu nanti bentuk LOA-nya kalau misalnya teman-teman udah diterima gitu ya, nanti teman-teman diundang nih untuk datang ke Korea seperti ini. Ini kemarin itu kayak dikirimin ke rumah saya gitu, tiba-tiba ada pos masuk. Nah ini nanti kalau teman-teman nerima ini pasti bakal senang banget nih. Ini di sini dijelasin nanti. Ini saya tutup ya, soalnya mungkin konfidensial. Jadi ini nominalnya bakal dapat berapa aja. Terus ini buat yang udah dibayar sama profesornya, kayak gitu. Oke, terus ini beberapa dokumentasi saya tentang kehidupan saya di Korea. Pertama dari segi akademiknya, terus proyeknya gimana, terus dari segi persiapan saya untuk nyiapin makanan-makanan untuk bertahan hidup di sini gitu ya, seperti apa. Terus traveling saya di Korea, kemana aja, sama kampus life di Korea. Oke, jadi kalau beasiswa yang saya ambil ini, master ini, jadi kerjaannya sih kuliah project ya. Jadi nggak ada hari tanpa project gitu. Nah, ini salah satu contoh kegiatannya nih ya. Jadi saya kayak dinas keluar kota gitu, terus ini kelas itu, terus ini beberapa kick off meeting buat perusahaan, buat government project di Korea gitu. Jadi Korea ini antar pemerintahnya dengan universitas itu hubungannya tuh erat banget gitu. Jadi pengembangan risetnya itu cepat banget, dari mulai barang yang masih direncanakan sampai barang jadi itu prosesnya cepat banget. Makanya kayak misalkan 5G
itu 5G di Korea udah benar-benar settle banget tuh. Karena ini, jadi universitas-universitas di sini research center-nya itu maju banget kayak gitu. Terus ini contoh ini ada dokumentasi saya jalan-jalan akhir pekan gitu. Jadi kalau misalkan di sini sih karena Senin sampai Sabtunya kegiatannya penuh banget, jadi hari Minggu disempetin untuk jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan sekaligus belanja buat makanan. Nah ini pas lagi fall, lagi autumn, ini lagi spring, ini lagi summer gitu. Nah, ini beberapa tempat. Ini sempat naik gunung juga kemarin. Gitu. Oke, terus ini agenda belanja mingguan nih. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini, ini sebenarnya saya sering masak karena masih maintain untuk makan makanan halal aja gitu ya. Jadi di sini nyari makanan halal susah. Jadi semuanya kadang ada banyak kontaminasi babinya atau segala macam. Jadi buat cari amannya saya coba masak gitu. Jadi saya hari Minggu belanja terus masak. Jadi pas lagi sehari-hari tinggal manasin aja kayak gitu. Ntar ganti minggu lagi masak lagi. Nah ini contoh saya masak gitu ya. Saya di sini masak pakai rice cooker nih, masak ayam di rice cooker. Terus pas awal datang masih belum punya rice cooker kan ya. Terus ini nyobain masak di dalam microwave gitu, masak nasi di microwave, terus masak sayur bayam di microwave gitu. Nah ini jadi setiap mau berangkat masak makanan dulu nih buat sarapan, buat lunch sama buat dinner. Ya, jadi skill masak saya baru tumbuh pas sampai di Korea ini ya. Sebelumnya di Indonesia makan tinggal makan, udah disiapin sama ibu gitu. Oke, terus ini salah satu contoh kehidupan Muslim ya, Muslim di Korea ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini ada ini juga, ada masjid juga gitu. Ini salah satu masjid Indonesia yang ada di Seoul. Ini kemarin saya sempat lebaran di sini, terus makan opor bareng-bareng orang Indonesia nih, IKMI nih, Ikatan Korea Muslim Indonesia gitu. Terus tapi ini kalau misalkan teman-teman sholat itu ya perlu bawa sejadah lah, atau ini kalau misalkan di Indonesia kan keluar stasiun tuh langsung ada musola ya. Tapi kalau saya di sini keluar stasiun langsung gelar jaket gitu. Jadi sholatnya di mana-mana gitu, cari tempat kosong, wudhu. Nah ini pas ngambil air wudhu nih, gitu. Nah ini salah satu ketemu teman saya dari Busan, kalau teman-teman tahu Busan, ya. Jadi kalau ketemu sama-sama Muslim di sini senang banget rasanya, kenalan lebih jauh gitu. Ini waktu sholat di gunung nih. Nah, terus ini buat teman-teman yang pengen ngembangin diri, ngembangin soft skill-nya di Korea juga, teman-teman bisa join Perpika. Ini Persatuan Pelajar Indonesia di Korea ya. Ini kemarin saya sempat ikut buat jadi panitia-panitianya, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa buka websitenya Perpika. Nah, jadi di websitenya Perpika itu sendiri, teman-teman bisa sering-sering cek juga nih, ada beasiswa-beasiswa yang sering diupdate sama teman-teman Perpika. Terus misalkan teman-teman mau cari beasiswa-beasiswa ke Korea Selatan lainnya juga nih, ada 3 website ini yang saya taruh di sini, bisa jadi beberapa referensi teman-teman nih ya. studyinkorea.go.kr, terus beasiswakorea.com gitu. Buat teman-teman yang pengen ngelis kira-kira ada apa aja nih beasiswa-beasiswa yang bisa saya apply gitu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sebuah kutipan nih dari Pak B.J. Habibie. Jadi masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi harapannya teman-teman kalau belajar ke luar negeri, jangan pernah lupa sama Indonesia dan
coba buat benahin Indonesia lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Kalau misalkan pengen tahu saya lebih lanjut, bisa follow Instagram saya di sini dan lihat channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus sekalian buat narasumber kita pada sesi sore ini. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Daging semua ya, teman-teman semuanya ya. Okay, so we just learned about South Korea, study in Korea, and we realized that there is so much more we have to learn about Korea. Dan tadi luar biasa, Kak Hima nih pembicara kita pada sore ini bisa meredefine antara work, antara study dan juga life ya. Jadi 3 poin nih. Luar biasa nih teman-teman. Oke, by the way nih pembicara kita teman-teman semua live langsung loh dari Korea. Boleh tahu Kak di mana nih? Oh, ini lagi di dormitory nih, lagi di asrama, di common room gitu, di ruang bersama. Jadi santai sih. Di kota mana? Oh, saya di Seoul. Di Seoul ya. Oke. Ya, di Seoul. Oke, di sana cuacanya gimana? Cuacanya di sana sekarang? Cuacanya lagi bagus banget di sini. Kebetulan lagi peaknya autumn ya, lagi peaknya musim gugur. Jadi daun-daunnya lagi pada kuning semuanya, terus merah, kuning, pokoknya warna-warni deh macam-macam. Terus lagi pada bergugur-guguran gitu. Bagus sih. Oke. Wah, jadi pembicara kita spesial banget nih hadir buat teman-teman semua di sini. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, Kak Hima ya. Iya, boleh banget. Oke, siap-siap ya yang memberikan pertanyaan, dinyalakan mikrofon dan kameranya. Saya akan berikan kesempatan yang pertama untuk penanya paling awal. Saya coba cek. Saya mulai dari yang pertama adalah dari Bani, Kota Tangerang. Oke, silakan Mas Bani, dinyalakan mikrofon dan kameranya. Izin kameranya agak rusak ini, Mas. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan saya simpel nih. Saya penasaran dengan jawaban Mas Hima ketika ditanya setelah lulus mau kemana. Kemudian baiknya itu jawabnya lanjut ke Korea atau enggak ya? Baik, terima kasih. Silakan Mas Kak Hima. Oke. Kalau saya kemarin sih ya, saya jawabnya sih as general ya. Jadi saya bilang saya mau coba mencari peluang opportunity di Korea, entah itu untuk bekerja atau untuk melanjutkan S3 saya di Korea seperti itu. Tapi kalau misalkan belum ada kesempatan gitu, saya bakal coba untuk balik ke Indonesia buat mengabdi ke tanah air saya sendiri. Saya bilang sih gitu, karena kadang di sini teman-teman itu suka ditawarin juga. Jadi misalkan udah udah S2 nih, biasanya ditawarin buat lanjut S3 gitu. Jadi siapa tahu teman-teman nanti pas udah sampai sini berubah pikiran pengen lanjut S3. Jadi teman-teman bisa juga lanjut S3 gitu. Tapi sebenarnya be yourself aja ya. Kalau misalkan teman-teman emang udah mantap nih, oh saya benar-benar ke Korea cuma mau kuliah S2 aja, pulang ke Indonesia pengen kerja, nggak apa-apa, jawab aja kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan emang teman-teman udah mantep pengen kerja di Korea, intinya benar-benar pengen kerja di Korea, nggak apa-apa juga. Pokoknya be yourself aja sih, dan bikin diri kalian pas lagi jawab pertanyaan benar-benar confident banget. Kalau saya kemarin jawabnya as general, jadi mana tahu ada peluang untuk lanjut S3 atau mana tahu ada peluang untuk kerja di sini. Jadi saya jawabnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan
selanjutnya ya. Oleh Rizky Karimullah. Silahkan Rizky. Dibuka kameranya, silahkan. Apakah berhadir Rizky Karimullah? Baik, nampaknya tidak ada, tapi saya coba bacakan ya pertanyaannya. Mau nanya, Kak, boleh nggak sih kuliah S2 tapi beda jurusan sama S1-nya? Itu aja kayaknya. Oke. Oke, saya coba jawab nih ya. Jadi kalau misalkan kuliah S2 beda jurusan sama S1-nya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau mungkin untuk ngambil peluang beasiswa yang seperti saya ini, kayak cukup sulit karena memang ada di tulisan requirement-nya ya. Dan memang pada dasarnya di beasiswa yang seperti saya ini, memang kalian diarahkan untuk jadi researcher di bidang itu gitu. Misalkan saya dari teknik elektro kan ya. Nah, emang saya jadi researcher, kerja jadi researcher di bidang itu. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman, misalkan nih S1-nya teknik, S2-nya mau coba manajemen, misalkan beda jurusan ya. Nah, mungkin itu bisa kalau misalkan teman-teman coba apply di beasiswa pemerintahannya, kayak misalkan KGSP, atau teman-teman coba nge-apply LPDP. Itu mungkin itu lebih visible ya, lebih bisa. Tapi kalau misalkan untuk yang beasiswa seperti saya, mungkin cukup sulit gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya ke pertanyaan buat Anissa Kusuma. Apakah berhadir? Langsung saja Mbak Anissa. Hadir. Oke. Ya. Kamu tanya kalau misalnya selain apa ya, itu nggak sih gitu hidup sebagai Muslim di sana? Sorry, keputus Anissa. Boleh diulang? Tadi ke-mute. Sesulit itu nggak sih hidup sebagai Muslim gitu di Korea Selatan? Oke, saya bantu jawab juga. Jadi sebenarnya sih untuk hidup jadi Muslim di sini nggak sesusah itu sih ya. Sebenarnya sulit atau enggak perspektif orang masing-masing beda-beda. Tapi kalau menurut saya bisa diakalin gitu. Contohnya memang makanan halal di sini susah gitu. Nah tapi ngakalinnya ya saya masak tiap minggu gitu. Udah masak banyak gitu. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu tinggal saya panasin aja gitu. Terus kalau misalkan belanja itu saya beli food stock gitu ya, itu ke foreigner market. Jadi di sini juga ada tuh yang jual Indomie, kecap bango, sarden, kayak gitu-gitu. Itu ada juga dan tapi itu di toko-toko halal aja gitu. Jadi pada akhirnya saya setiap hari Minggu itu belanja mingguan buat beli makanan-makanan halal gitu, buat beli food stocknya. Gitu. Terus kalau itu pertama buat makanan ya, sebenarnya pantangannya makanan sih di sini susah banget. Sama sholat. Nah, kalau sholat di sini itu, jadi karena nggak ada musola juga, jadi teman-teman perlu siapin sajadah portable tuh atau mengorbankan jaket teman-teman untuk menjadi sajadah gitu ya. Sama bawa air. Kalau saya sih kayak misalnya bawa air atau bawa botol kosong kemana-mana. Udah ada isinya gitu ya buat wudhu, dan juga biasanya sebelum berangkat saya udah punya wudhu dan menjaga wudhunya gitu. Jadi sebisa mungkin, jadi nanti kalau misalkan di jalan mau sholat tinggal gelar sajadah kayak gitu. Emang itu sih pantangannya ada dua itu sih, sholat sama makanan. Overall sih oke aja, dan so far karena emang banyak orang-orang luar negeri juga ya di Korea ini, salah satu pendatang luar negerinya juga banyak. Jadi mereka juga cukup memahami kalau ada foreigner gitu. Oke. Baik. Iya, Kak. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi alhamdulillah nih kuliah gue kemarin menjadi finalis startup untuk di Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia itu menyelenggarakan
Islamic International Sharia Economic Festival, dan kita masuk sebagai startup yang membantu untuk program beasiswa gitu. Wah, mantap kuliah gue. Uniknya adalah Korea Selatan ini dalam global Islamic Economic Index di dunia, Korea Selatan menjadi negara destinasi paling ramah buat Muslim di dunia. Jadi bukan Malaysia, bukan Qatar, bukan Arab Saudi. Nomor 1 itu Korea Selatan. Nah, Indonesia itu masuk di kategori kayak lebih ke fashion, makanya banyak hijab dan lain-lain. Jadi Korea ini adalah destinasi turis buat Muslim friendly terbaik nomor 1 di dunia. Itu yang ngadain global. Kalian bisa cek di Google global Islamic Economic Index. Nomor 1 Korea Selatan. Jadi nggak usah takut ya, Hima ya ke sana ya. Iya, nggak usah takut. Awalnya sih saya nambahin juga nih Mas ya. Jadi awalnya pas nyampe sini kan ini ya belum kebiasa ya sholat di tempat umum gitu. Misalkan tiba-tiba banyak orang lalu lalang, terus tiba-tiba gelar sajadah buat sholat. Terus kayak, oh ini orang ngapain gitu. Tapi ternyata nggak masalah tuh. Jadi udah teman-teman gelar sajadah aja gitu. Mereka juga nggak peduli gitu. Udah jalan-jalan biasa aja. Udah nggak ngeliatin teman-teman. Jadi ya udah gitu. Meskipun misalkan ada beberapa orang yang ngelihat biasa gitu, ya sebenarnya ya fine-fine aja kok di sini. Dan udah menjadi hal yang biasa sih untuk kayak gitu. Oke. Dan juga kan ada awareness ya. Sekarang udah mulai aware tentang halal di Korea. Banyak mulai bikin brand halal, dan juga artis terkenal Ayana Moon yang mualaf itu juga membuat awareness-nya juga lebih besar tentang Muslim friendly dan lain-lain. So, hope answer your question ya, Anissa. Oke, lanjut ke Alia dari Lampung. Silakan Alia. Sudah kelihatan nih wajahnya. Ya, kedengeran Kak? Ya, udah dengar. Kedengaran. Mau tanya, kalau apply beasiswa untuk S2 atau S3 itu biasanya minimal skor TOEFL-nya berapa Kak? Dan Kakak dulu kemarin berapa gitu? Terima kasih Kak. Oke. Oke, langsung saya jawab juga. Jadi kalau di sini tuh buat TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris gitu, kalau yang kemarin saya apply ini batasnya IELTS 5,5 gitu. Atau lampirin TOEFL yang setara dengan itu. Kalau kemarin saya nge-apply dengan TOEFL saya ke sana kemarin 533. Nah, terus ya udah kemarin saya coba apply dan alhamdulillah bisa dapat gitu lolos. Nah, tapi pas sampai sini nanti saya pun harus ngambil lagi tes bahasa Inggris juga, di mana saya perlu ngambil IELTS lagi di sini buat prasyarat beasiswa sih. Jadi karena saya master 2 tahun di sini, jadi setahun pertama nanti dari tahun pertama ke tahun kedua transisinya saya harus ngumpulin itu sertifikat bahasa Inggris which is IELTS gitu. Itu sih. Kalau buat yang sertifikat bahasa Korea topik tuh ya. Jadi kalau yang beasiswa saya sih nggak ada requirement topiknya. Jadi saya pun di sini nggak ada tuntutan untuk belajar bahasa Korea. Tapi kalau misalkan teman-teman coba apply beasiswa yang tadi yang GKS, KGSP kayak gitu-gitu, itu perlu emang diwajibkan ada sertifikat topik gitu. Biasanya teman-teman saya yang S1 di sini itu mereka belajar banget tuh bahasa Korea karena memang jadi requirement juga buat kelulusan seperti itu. Kalau saya sih so far di sini tiap hari pakai bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada kebutuhan saya untuk belajar bahasa Korea, paling untuk kehidupan sehari-hari aja. Kayak misalkan mau beli ke supermarket gitu, nanya harganya ini berapa, terus mau ngisi e-money gitu, mau ngisi e-money, nah ke Indomaret gitu misalkan. Nah, paling itu sih. Kalau saya sendiri kalau buat belajar bahasa Korea lebih ke belajar buat kehidupan sehari-hari aja, buat bisa survive di sini sehari-hari. Karena mostly saya di kampus, di lab, pakai bahasa Inggris. Dan kayak buat project-project gitu, ada meeting-meeting ke company, buat kick-off meeting, apa segala macam, saya benar-benar pure pakai bahasa Inggris. Gitu. Oke, terima kasih. Alia nanti pantengin terus di kuliah Go Sosial Media.
kita akan segera meluncurkan persiapan ujian bahasa. Ada IELTS, ada bahasa Turki, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain-lain. Jadi pantengin terus ya. Oke, dan kalau kamu nonton drakor mungkin udah bisa bahasa Korea ya? Iya tuh. Salah satu tips juga tuh buat belajar bahasa Korea, nonton Oke. drakor. Lanjut ke Christina dari Ponorogo. Silakan Mbak Christina. Iya, Kak, saya mau tanya, di sana tuh jurusan tekniknya tuh apa aja? Terus apakah ada jurusan teknik sipil di sana? Sama kuota peserta yang diloloskan itu berapa? Gitu. Oke. Wah, ini agak spesifik nih pertanyaannya ya. Ya, jadi kalau misalkan jurusan ya, kalau jurusan kalau di kampus saya sendiri, tekniknya ada macam-macam ya, ada teknik mesin, teknik elektro, kayak gitu, terus ada kayak robotik, terus teknik kehutanan, kayak gitu-gitu. Nah, itu Mbak bisa coba langsung cek ke, misalkan Mbak mau ke kampus mana, langsung coba cek aja tuh fakultas-fakultasnya apa aja, jurusannya apa aja, di situ udah lengkap banget. Nah, kalau misalkan teman-teman Indonesia sih, teman-teman saya Indonesia yang di kampus saya ini di Kukmin University itu adanya di teknik elektro, terus ada di teknik mesin, terus ada teknik kehutanan gitu ya, terus ada di kimia, terus ada di, udah sih itu aja sih di sini. Sisanya ada anak S1 di sini juga, tapi jurusannya kayak hubungan internasional gitu. Biasanya di Korea ini sih banyaknya ya, kayak di bidang-bidang kimia. Kalau yang mbaknya nyari beasiswa seperti saya, paling banyaknya yang di bidang-bidang teknologi, kayak misalkan yang sekarang lagi in di Korea kayak data science, terus material-material gitu, terus kimia gitu. Itu banyak tuh. Misalkan mbaknya nyari beasiswa-beasiswa yang researcher yang seperti saya gini. Tapi kalau misalkan mbaknya nyari beasiswa yang S general, yang KGSP, LPDP seperti itu, ya mbak itu udah ada listnya sendiri sih kayaknya di kampusnya masing-masing, dan ada di LPDP-nya juga, teman-teman bisa gimana. Oke. Mostly memang ini ya, teknik ya, karena memang Teknik. Korea itu the most innovative city ya, di Seoul itu khususnya ya. Kita lihat produk kita, kalau hardware-nya Samsung, dari sana laptop kita Samsung, dari sana juga semua. Jadi Sama memang LG cocok. di sini. LG. Cocok nih buat perempuan, laki-laki yang jurusannya IT atau teknik ya, cocok banget buat di sana. Oke. Saya beri kesempatan selanjutnya adalah Imam Prayogi dari Pemalang. Silakan, Mas. Apakah berhadir? Mas Imam, saya tunggu. Oh ya, info buat teman-teman yang ingin mendapatkan materinya pada sesi kali ini, nanti di sesi akhir, teman-teman wajib mengisi kolom link feedback. Nah, nanti email yang masuk akan kami kirimkan. Bagaimana Mas Imam? Apakah masih on? Kalau enggak, saya bacakan ya. Saya baru lulus kuliah S1, tetapi 50-50 dalam bahasa Inggris. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa di Korea? Oke. Jawabannya bisa, tapi jadi kalau misalkan 50-50 nih gimana ya? Jadi teman-teman, karena di sini itu tiap hari emang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman buat speaking atau yang basic-basic gitu, berarti sih harus udah bisa ya, harus sudah terlatih, karena mostly di sini pakai bahasa Inggris gitu sehari-harinya. Pilihannya dua, kalau teman-teman nggak mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea. Nah, itu. Oke. Jadi dua pilihan ya, dua opsi ya. Ada dua opsi. Kalau suka nonton Korea, film, ya pelajari bahasa Korea, Mas Imam. Tapi paling mudah mungkin, tapi kalau nggak salah saya pernah dengar, bahasa Korea itu paling mudah ya dipelajari. Paling Karena mudah. karakternya itu kayak bentuk mulut kita, nggak sih?
Jadi compare with ini ya, huruf kanjinya Cina itu Korea tuh lebih mudah gitu. Memang huruf Korea tuh Hangul itu pada dasarnya versi lebih sederhananya lah. Itu memang turunan dari bahasa Cina juga, cuma versi disederhanakannya. Jadi udah benar-benar enak sih. Dan mudah sih menurut saya dihafal kayak gitu. Oke, jadi Mas Imam semangat mempelajari bahasanya harus sama dengan semangat dapetin beasiswanya. Baik, selanjutnya saya kasih ke Mbak Yolanda dari Jambi. Wah, jauh nih dari Jambi. Silakan Mbak Yolanda. Mbak Yolanda, silakan. Saya sudah lihat nih namanya di sini. Dinyalain mikrofonnya dan kamera kalau bisa. Atau malu-malu? Oke, langsung saya baca aja ya. Untuk beasiswanya, adakah yang full scholarship dari biaya kuliah, biaya hidup, dan lain-lain? Simpel pertanyaannya. Oke. Jawabannya ada. Jadi memang kebetulan beasiswa yang saya dapat ini itu full scholarship. Jadi tuition fee saya, biaya kuliahnya dibayarin 100%. Terus kalau buat biaya hidup itu jatuhnya kan gini ya. Jadi saya ke sini kerja sebagai researcher di lab. Jadi mengabdi ke kampusnya lah, jadi researcher gitu. Jadi memang digaji as a researcher kayak gitu. Nah, itu gaji itu yang dipakai buat biaya hidup. Ya, buat makan, buat tempat tinggal apa segala macam itu sih. Kebetulan saya tinggalnya juga di asrama gitu ya. Jadi compare with tinggal di luar itu lebih murah gitu. Oke. Karena juga tinggal di asrama itu sama kampusnya disubsidi 50%. Yang misalkan harus bayar asramanya misalkan 600.000 won itu. Jadi buat tahun pertamanya teman-teman itu bayar asramanya cuma 300.000 won gitu. Oke. Misalkan nanti tahun keduanya mau pindah ke luar gitu, ke kontrak di luar, nah baru enaknya di tahun keduanya. Or mau tetap di asrama juga nggak apa-apa. Karena memang asramanya, kalau yang di kampus saya sendiri, asramanya di dalam kampus gitu ya. Jadi deket, benar-benar tinggal jalan dikit lah, 500 meter udah nyampe. Oke. Jadi jawabannya ada. Nah, ini lebih mantul nih. Beasiswa yang diraih oleh Mas Bima ini kan juga bekerja ya. Jadi selain nanti ilmunya jika langsung dipraktekin tempat kerja, terus jadi tambah tough ya, bisa kerja gitu. Iya. Jadi beda dari yang full banget scholarship dan nggak ngapa-ngapain, hanya belajar aja. Tapi Mas Bima ini sambil kerja dan uang gajiannya bisa buat bayar hidup dan lain-lainnya. Itu pokoknya malah ada surplusnya ya. Bisa Iya, ditabung alhamdulillah. gitu. Nah, itu sebuah experience yang lebih luar biasa. Nggak cuma study abroad, tapi juga working abroad gitu. Nanti kalau buat CV, kalau kalian pulang ke Indonesia, oh saya udah pernah kerja di luar negeri gitu. Dibanding saya cuma belajar aja gitu. Ya, jadi lebih tough, lebih experience, lebih banyak network juga ya sama kolega dan atasan kerja. Baik, saya lanjutkan oleh Mbak Endang dari Makassar. Oke. Salam Makassar ya, Mbak. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya. Kak mau nanya, nama jasa penerjemah tersumpahnya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Endang. Saya bantu coba jawab nih. Jadi nama penerjemah tersumpahnya saya di Jakarta kemarin ya. Jakarta International Translator, JITS namanya. Di samping stasiun Lenteng Agung kemarin saya. Oh iya Kak, makasih. Sama-sama Mbak Endang, pantengin terus Kuliah Go. Kita juga akan meluncurkan layanan jasa penerjemah tersumpah. Cek Kidot ya, cek terus. Selanjutnya Mbak Haya dari Jogja.
Simpel nih pertanyaannya. Silakan Mbak Haya. Halo Mbak Haya, tersambung. Oke. Mbak Haya ini mungkin S1-nya dokter kali ya? Karena Mbak Haya ini nanya ada jurusan kedokteran nggak ya di sana? Saya jawab lagi. Jadi so far sih saya belum, karena saya baru masuk juga mungkin ya awal tahun ini. Jadi so far belum ada sih teman-teman yang dari jurusan kedokteran gitu. Tapi so far dari jurusannya jurusan teknik, terus material, kimia, ya seperti itu. Jadi kalau buat kedokteran mungkin ada ya, mungkin saya belum tahu. Tapi mungkin beasiswanya bukan yang seperti saya, karena mostly yang beasiswa excellent researcher gini mostly dari teknik atau kimia atau material seperti itu. Oke. Silahkan dicek lagi Mbak Haya ya, semoga beruntung. Selanjutnya saya serahkan kesempatan untuk Mbak Sofia dari Malang. Langsung saja Mbak, silakan. Jangan malu-malu. Oke deh. Pertanyaannya untuk surat rekomendasi dulu kakak pakai kampus atau SMA, dan gimana cara minta surat rekomendasinya? Begitu. Oke. Kalau buat surat rekomendasi kemarin itu saya minta surat rekomendasi dari pembimbing skripsi saya, dosen pembimbing saya sendiri di kuliah gitu ya, yang selama S1. Nah, udah itu kita bilang saya bilang nih ke dosen saya, ke pembimbing saya, kalau misalkan saya mau lanjut studi ke Korea, terus saya memerlukan surat rekomendasi, terus ya udah saya coba jelasin beasiswanya seperti apa, terus benefitnya apa aja dan requirement-nya apa aja gitu. Terus nanti si dosen pembimbingnya itu nanti ngasih pernyataan gitu. Kalau misalkan Anda adalah mahasiswa yang seperti A, B, C, D, bla 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 kayak gitu. Nanti dia jelasin. Terus nanti ada kolom misalkan kolomnya itu tabel gitu. Tabel kalau misalkan udah pernah kerja sama selama berapa tahun sama si anak ini, terus si anak ini kerjanya gimana, baik apa enggak, bagus atau enggak, kayak gitu. Nanti di checklistin yang checklistin si dosen pembimbing saya itu, si pemberi rekomendasinya. Itu sih. Oke. Saya serahkan selanjutnya ke kita pilih yang paling menarik nih. Nabilah Anindya. Goblok. Oke, Nabilah Anindita dari Bekasi. Apakah ada orangnya? Hei, Halo. saya nggak dimasukin. Oke, kalau gitu Mbak Cahaya. Cahaya yang udah siap ya? Oke. Oke, silakan Mbak Cahaya. Halo. Halo Mas Himawan. Apa kabar? Halo Mbak Cahaya. Baik, ya. Alhamdulillah. Nggak, saya ingin bertanya, kalau di Korea itu apakah ada kayak persyaratan nilai atau skor yang mungkin ditentukan dari kampus gitu ya? Jadi untuk mempertahankan beasiswanya itu harus ada nilai-nilai tertentu nggak? Misalkan dia tidak boleh di bawah berapa atau minimal standarnya berapa gitu. Oke, makasih Mbak Cahaya pertanyaannya. Jadi kalau di kampus saya sendiri di Korea itu ada jelas. Jadi beasiswa saya ini mengharuskan saya untuk mempertahankan IPK saya di atas 4. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di sini range skala IPK-nya itu sampai 4,5 ya.
Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti dapat IPK, wah IPK-nya 4,2,5 nih, atau IPK-nya 4,4 gitu. Wah, jangan kaget karena di sini skalanya itu sampai 4,5 gitu. Jadi kalau buat beasiswa saya sendiri, saya harus mempertahankan IPK saya tetap di atas 4, dan nanti itu mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Terus habis itu sebelum lulus saya harus udah publish paper jurnal itu sebanyak satu itu buat penulis pertama, terus yang kedua bisa buat penulis keduanya. Jadi total ada 2 paper, satu penulis pertama, satu penulis kedua, kayak gitu. Terus sama nanti di akhir itu kayak ada UN-nya. Ada satu lagi pertanyaannya. Kalau untuk di sana itu kira-kira jam kerjanya tuh ada overwork gitu nggak sih? Overwork kayak misalkan di luar jam di luar jam ofisial kantornya lah gitu. Oke, makasih Mbak Cahaya. Jadi kalau misalkan di sini ya, jadi masuknya itu kalau saya sendiri biasanya jam 9 sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 maghrib gitu. Jam 9 pagi sampai jam 6 maghrib gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga teman-teman bisa tetap ada di lab itu sampai malam. Gitu. Jadi kadang misalkan kerjaannya belum beres gitu, baru pulang jam 12 kayak gitu-gitu. Itu sangat memungkinkan gitu. Karena di sini sebenarnya kerjaannya bukan cuma kuliah, kalau yang misalkan beasiswa saya ya, karena bukan cuma kuliah doang, sama ngerjain project-project dari government company di Korea sama private company di Korea juga. Jadi kayak misalkan besok ada meeting project gitu, ya udah akhirnya nyiapin buat meeting project, terus bikin report buat projectnya, dan project-project government di sini jangka panjang sampai 3 tahun atau 5 tahunan seperti itu. Jadi ceritanya panjang deh buat project-project ini, dan banyak gitu. Jadi misalkan satu lab bisa dapat beberapa project gitu. Contohnya misalkan lab saya dapat banyak project, 5 atau lebih itu. Jadi banyak lah tantangannya. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama Mbak Cahaya mau nambahin tadi. Jadi buat persyaratan itu di akhir nanti itu ada kayak ujian nasional gitu, kayak UN. Ini namanya comprehensive test gitu. Jadi nanti di tes tuh pelajaran-pelajaran yang udah diambil dari awal semester sampai akhir itu dites. Nah, nanti kalau hasil tesnya itu memenuhi syarat baru bisa lulus. Jadi ada UN-nya lah. Oh, jadi kayak ada ujiannya gitu di akhir ya? Iya, persis. Ada ujiannya di akhir. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Cahaya ini S1? S1 Oh, iya. Udah lulus sih sebenarnya, udah lulus. Di mana kuliah, S1-nya? lagi kerja. Kenapa? Di mana S1-nya? Di Bogor? Oh, enggak, di Jakarta. Oke. Sebenarnya saya mahasiswa kesehatan, cuman saya tadinya mau nanya juga tentang kampus kesehatan di sana juga. Gitu. Kira-kira tentang ada public health itu enggak ya? Iya, tadi yang sebenarnya saya jawab sih sebenarnya harusnya ada ya. Mungkin cuma saya belum nge-reach aja, kayak misalkan karena saya beasiswanya yang tipe researcher ini, jadi mostly itu teknik, terus material sama kimia gitu sih. Tapi harusnya ada gitu. Oh gitu. Oke. Terima kasih Terima ya, kasih. Cahaya. Semoga sukses. Sama-sama. Amin, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk Mbak Khadijah dari Banjarmasin, namun ini tolong dipilih salah satu aja Mbak ya, yang paling terbaik pertanyaannya. Silakan Mbak Khadijah dari Banjarmasin. Permisi, saya mau bertanya, apakah kuliah di Korea Selatan itu sulit untuk mendapatkan nilai IPK-nya? Maaf, terputus. Apakah bisa? Wah, di jalan langsung ya. Oh, lagi di jalan nih. Hati-hati nih, Mbak Khadijah.
kayaknya harus ke tempat yang lebih aman dulu mungkin ya, Mbak Khadijah. Oke. Atau saya keep dulu Mbak ya. Saya keep dulu Mbak, biar nanti bisa mendengarkan jawabannya. Oke ya Mbak? Nanti ingatkan saya sebelum sesi ditutup. Mbak mungkin di tempat aman dulu. Oke, sekarang giliran Nabilah. Silakan Mbak Nabilah. Ya, sudah kedengeran belum, Kak? Iya, sudah. Sudah. Nanti tolong pilih salah satu aja ya Mbak ya, yang paling terbaik. Selamat sore, Kak. Saya mau bertanya. Kan saya ini mahasiswa S1 Kimia, akan segera lulus. Tapi saya ini kesulitan untuk mencari informasi mengenai beasiswa S2 yang dari profesor, Kak. Kira-kira ada saran nggak ya dari Kak Himawan untuk mencari sumber beasiswa S2 ini dari profesor selain dari koneksi, dari informasi dari alumni, dan juga selain menghubungi ke email profesor satu-satu. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalkan Nabila pengen pantau terus tentang informasi-informasi beasiswa yang ada di Korea, itu bisa refer langsung ini tadi. Nah, ke tiga website ini mungkin ya. Jadi ini buat yang official dari government Korea sendiri, Studi in Korea. Terus habis itu ini diperpikah di website Persatuan Pelajar Indonesia di Koreanya itu sendiri. Itu diupdate terus sih sama mereka tentang beasiswa-beasiswa apa aja yang ada yang lagi open gitu ya. Sama satu lagi nih www.beasiswakorea.com. Itu biasanya sih teman-teman. Iya, Kak. Kalau selain yang 3 itu ada nggak ya, Kak? Soalnya saya udah mantau yang itu sih, Kak. Oke. Jadi biasanya sih teman-teman perlu kayak ngecek ini ya, kayak kalau saya sih ke LinkedIn kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalkan kemarin lab saya lagi buka gitu, terus saya coba open di LinkedIn saya gitu, yang minat buat lanjut studi ke Korea, terus saya post di LinkedIn saya, dan kebetulan saya dapat ada 2 orang gitu. Nah, terus akhirnya mereka lagi diproses nih sekarang, nanti bulan spring 2021 mereka masuk gitu. Jadi mungkin sambil dicek-cek orang-orang yang berpengaruh mungkin kayak di link gitu ya, di LinkedIn gitu. Itu sih. So far sih saya ngeceknya 3 ini, dan coba-coba ngecek LinkedIn ya. Biasanya ada profesor-profesor atau orang Indonesia yang jadi profesor di Korea gitu, itu bisa jadi juga. Atau ya itu sih. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya Ririn Putrinaldi dari Padang. Silakan Mbak Ririn. Pertanyaannya kayaknya udah dijawab dari tadi, Kak. Tadi pertanyaannya itu Oh iya, kedokteran ya. sejauh ini ya. Kamu S1-nya apa? Kedokteran, Kak. Di mana? Di Padang? UNP? Iya, di UNAN. Oke. Pokoknya cari terus ya, semoga beruntung. Iya, oke. Dan jangan Kak. hanya satu destinasi. Mungkin dapat di Australia, mungkin di UK, atau di Turki. Dan mau info sekalian, nanti malam kita juga ada webinar di Turki. Yang belum daftar bisa cek Kuliah Go Instagram. Oke, selanjutnya. Ini jadi PR saya juga nih Mas, buat nyari kira-kira ada nggak sih yang buat kedokteran gitu ya. Oke. Buat PR saya juga. Oke, makasih jadi teman-teman. Banyak ya kayaknya ya request kedokteran ya. Karena cukup banyak juga nih ternyata. Apa yang membuat terkenal kedokteran di Korea? Wah, itu dia. Saya taunya di Korea cuma teknologinya doang oke banget. Mungkin karena teknologinya oke banget juga ya di Korea, jadi kayak buat masalah skincare atau segala macamnya tuh bagus jadi. Iya. Jangan-jangan Mbak Ririn ini kedokteran kecantikan nih kayaknya. Wah, bisa jadi nih Mbak Ririn. Oke deh. Baik, Mbak Ririn terus berjuang. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Anissa dari Bandar Lampung. Gimana Mbak Anissa, ada? Kalau enggak saya bacakan ya.
untuk melihat pengumuman beasiswa profesor, khususnya jurusan sains, bisa melihat di mana Kak pengumumannya? Itu aja pertanyaannya. Ini pengumumannya tuh pengumuman rekrutmen atau udah nge-apply terus pengumuman? Nah, ini saya udah lihat Mbak Anissa nih, Ekayanti. Silakan Mbak, dinyalakan mikrofonnya. Mungkin biar lebih jelas pertanyaannya, Mbak. Halo, Mbak Anissa, terhubung? Nampaknya tidak terhubung. Kalau gitu saya skip. Halo? Ya, halo. Boleh Ya, terima kasih, Kak. Jadi ingin bertanya itu dari awalnya, Kak, dari ada pengumuman, terus nanti sampai wawancara. Nah, itu biasanya kita melihatnya di mana atau apakah harus melewat jalur alumni juga gitu? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi kalau misalkan dari awal ya, tadi kalau misalkan buat pengumuman-pengumuman seperti itu, teman-teman bisa coba cek di website officialnya dari government Koreanya. Tadi ini yang Study in Korea. Terus coba cek website di Persatuan Pelajar Indonesia di Koreanya di perpika.kr itu ya, di link beasiswanya atau di beasiswakorea.com ini. Nah, kalau buat abis teman-teman nge-apply gitu, kalau misalkan responnya positif, oke. Habis itu nanti teman-teman biasanya di email balik, lolos apa enggak tuh ke tahap selanjutnya. Nah, terus nanti dijadwalkan interviewnya gimana, itu benar-benar pure via email sih kalau saya sih kemarin. Jadi dari timeline-nya segala macamnya itu diinform via email. Dari wawancara 1 ke wawancara 2, terus dokumen-dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan, itu via email semua. Oke. Siap. Semangat ya, Mbak. Oke, karena tinggal 5 menit lagi, saya persilahkan Mas Himawan untuk memilih satu pertanyaan terakhir. Mungkin yang tadi kali ya? Iya, tadi yang lagi di motor tuh. Gimana tuh? Sudah siap belum? Namun sebelumnya Mas, izin saya mau share screen dulu. Oh, boleh. Ya, siap. Jadi, oke. Tadi Mbak siapa ya? Banjarmasin ya? Silakan Mbak, siap-siap. Nah, buat teman-teman silahkan diisi link feedback-nya ini, formnya nanti email yang teman-teman daftar akan kami berikan materinya. Saya akan kirimkan juga melalui WhatsApp group teman-teman. Gampang caranya, klik bit.ly /kuliah go feedback. Nah, saya berikan 2 menit buat teman-teman. 1 menit buat teman-teman mengisi kuliah go feedback. Ya, sudah saya kirimkan di grup. Tentunya feedback dari teman-teman ini akan sangat berdampak untuk webinar-webinar kuliah go selanjutnya agar bisa bermanfaat seluas-luasnya dan juga lebih baik lagi. Oke. Silakan buat teman-teman yang masih belum mengisi formnya, silakan diisi terlebih dahulu. Mudah sekali, cukup bit.ly/kuliahgofeedback. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengisi feedback, saya coba panggil Mbak yang tadi ya. Mbak Khadijah, kalau nggak salah ya namanya ya? Khadijah. Iya, tadi Mbak Khadijah sih tadi. Namun kalau memang lagi di kendaraan dan membahayakan, oh sudah sampai. Alhamdulillah, udah sampai rumah nih kayaknya. Di sini Ulun anak Betakon. Jadi bagaimana sistem pembelajaran? Ulun itu saya ya, Ulun itu saya ya. Bagaimana sistem pembelajaran yang ada di Korea Selatan? Apakah sulit untuk mendapatkan nilai IPK? Itu aja, Oke. Kak. Mantul nih pertanyaannya. Silakan Mas Bima. Ya, oke.
Terima kasih Mbak Khadijah. Alhamdulillah ini udah sampai rumah ya. Jadi kalau misalkan sistem belajar di Korea dan gimana dapat nilainya gampang atau enggak, sebenarnya sih relatif ya. Jadi kalau misalkan sama sih sebenarnya kayak misalkan di Indonesia gitu ya, ada ujian, ada kuis, apa segala macam kayak gitu, ada UAS. Nah cuma bedanya di sini pakai bahasa Inggris aja sih. Jadi gimana kemampuan teman-teman buat belajar pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus ada beberapa dosen saya yang kayak neranginnya mix Korea sama Inggris gitu. Nah, jadi itu benar-benar makin susah lagi tuh. Tapi di sana challenge-nya buat teman-teman, wah ini harus bisa gitu. Itu sih. Jadi secara tidak langsung jadi belajar bahasa Korea juga melalui proses belajar mengajar gitu. Oke. Itu sih. Oke, terjawab ya Mbak Khadijah ya. Iya, terima kasih Kak. Oke, Overall semangat. sama kok kayak Indonesia, cuma beda bahasa aja gitu. Semangat ya Mbak. Ini mau coba daftar yang S2 ya Mbak ya? Ini insya Allah S2. Oke. Biasanya dibuka setiap kapan Mas Hima? Awal Jadi, tahun atau kapan? Awal tahun sama kayak misalkan yang buat fall tuh, buat summer nih, buat summer semester itu bukanya dari bulan Februari gitu teman-teman kalau misalkan mau daftar. Nah, jadi persiapan dari sekarang teman-teman. Oke. Terima kasih Mbak Khadijah. Selamat sampai tujuan dan semoga sukses. Juga buat semua teman-teman di sini. Alhamdulillah usai sudah webinar kita kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri. Kuliah Go, your best companion to achieve your dream.